4 tokoh kerajaan besar di Nusantara yang hilang tanpa bekas. Pada masa lalu ketika di negara kita masih berbentuk kerajaan-kerajaan yang tersebar dan menguasai beberapa wilayah di Indonesia, terdapat banyak tokoh yang sangat berpengaruh yang kejayaan serta nama besarnya masih dikenang sampai sekarang. Namun dari sekian banyak tokoh besar kerajaan di Nusantara, terdapat beberapa tokoh kerajaan yang terletak di Pulau Jawa yang ketika di akhir hidupnya menghilang dan menyisakan misteri yang mendalam. Sebagaimana ajaran yang dianut pada saat itu, yakni konsep ajaran leluhur yang terdapat kemiripan dengan ajaran agama Hindu-Buddha. Salah satu ajaran yang dipegang teguh oleh masyarakat pada saat itu, terutama oleh para raja, resi, dan kesatria, yakni tentang konsep moksa atau ngahyang dalam istilah ajaran Sunda. Moksa adalah sebuah konsep ajaran yang memiliki arti melepaskan diri dari segala ikatan duniawi serta lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sebelum ia meninggalkan dunia fana. Untuk melakukan tapa moksa, tidak sembarangan orang bisa melakukannya, karena hal tersebut menyangkut kehidupan seseorang di dalam dunia nyata dan harus meninggalkan seluruh bentuk material duniawi. Berikut beberapa tokoh besar kerajaan di Nusantara yang moksa atau hilang tanpa bekas. 1. Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya V adalah salah satu raja dari kerajaan Majapahit yang merupakan raja terakhir dari kerajaan besar tersebut. Kekuasaan Majapahit mulai meredup pada masa pemerintahan Raja Kertabumi yang bergelar Raja Brawijaya V. Kemunduran kerajaan Majapahit ketika itu tatkala munculnya kekuatan baru di wilayah Jawa, yakni Kerajaan Demak, sebuah kerajaan yang berbasis Islam. Menyoroti salah satu kisah tentang Raja Brawijaya V, yang paling menarik ialah kisah tentang hilangnya sang raja. Salah satu versi menyebutkan, ketika kemunduran Majapahit yang kian parah, suatu hari Brawijaya V mendapat berita bahwa Raden Patah bersama pasukan Demak sedang memimpin penyerbuan ke Majapahit. Sehingga Brawijaya V pergi meninggalkan istana menuju Blambangan untuk meminta bantuan dari kerajaan Bali. Namun ketika dalam pelariannya, Sunan Kalijaga kemudian menyusul Prabu Brawijaya V yang bermaksud untuk menghentikan agar tidak meminta bantuan dari kerajaan Bali. Diceritakan dalam pertemuan tersebut, konon Raja Brawijaya V diajak untuk masuk agama Islam oleh Sunan Kalijaga. Namun beliau menolak dan memilih pergi ke Gunung Lawu untuk melakukan tapa moksa, yang kemudian setelah itu beliau hilang tanpa bekas. 2. Mahapati Gajah Mada. Siapa yang tidak mengenal Gajah Mada? Ia adalah seorang panglima perang dan mahapati yang merupakan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Gajah Mada membawa Majapahit di puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Gajah Mada yang dikenal akan sumpah palapanya itu ternyata memiliki kisah bagaimana ia ketika di akhir hidupnya. Terdapat dua versi yang menyebutkan tentang akhir hayat Patih Gajah Mada. Yang pertama, dikabarkan kalau sang patih mengalami sakit parah yang tak kunjung sembuh. Setelah sekian lama ia melawan rasa sakitnya itu, kemudian pada tahun 1364, Mahapati Gajah Mada pun meninggal dunia. Hal ini sebagaimana yang tertulis pada kitab Kakawin Negara Kertagama. Versi yang kedua menceritakan bahwa Patih Gajah Mada di akhir-akhir masa tugas pengabdiannya di kerajaan Majapahit, beliau memilih untuk mengambil jalan kebajikan dengan melepaskan segala urusan duniawi dan memutuskan untuk menjadi seorang petapa. Sang patih melakukan semedi di sebuah tempat terpencil yang setelah melampaui pencapaiannya, ia moksa hilang meninggalkan dunia. Ada pula versi lain yang menceritakan keputusan Gajah Mada untuk menjadi seorang petapa dengan meninggalkan segala urusan duniawi, konon setelah terjadinya Perang Bubat. Sebuah perang yang terjadi dari dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. 3. Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya adalah salah satu pewaris tahta Kerajaan Airlangga yang mendapatkan jatah wilayah di Jenggala, daerah Kediri.
Sedangkan saudaranya Jayasabha adalah pemilik jatah wilayah lainnya yang terpusat di Panjalu atau Daha. Kedua saudara ini terus-menerus berperang untuk merebut dan memperluas wilayah kekuasaan. Pada akhirnya, Jayasabha kalah dan seluruh wilayah Jawa Timur terpusat di Kediri dan menjadi wilayah kekuasaan Jayabaya. Nama besar Jayabaya tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa, sehingga namanya muncul dalam kasusastraan Jawa zaman Mataram Islam atau sesudahnya sebagai Prabu Jayabaya. Beliau adalah tokoh yang identik dengan ramalan masa depan Nusantara yang dikenal dengan nama Ramalan Joyoboyo. Dalam isi ramalan tersebut dikisahkan Jayabaya mendapat gambaran tentang keadaan Pulau Jawa sejak zaman diisi oleh Aji Saka sampai datangnya hari kiamat. Sang Prabu Jayabaya turun tahta ketika usia beliau sudah tua, dan setelah itu kemudian Sang Prabu Jayabaya memfokuskan diri dalam hal ruhaniah dengan mengajarkan serta menulis tentang ilmu-ilmu kebajikan, yang salah satunya ia membuat ramalan tentang Jawa Dwipa atau Nusantara. Ketika setelah tugas Sang Prabu selesai, kemudian ia memutuskan untuk mengambil jalan moksa di akhir hidupnya. Tempat terakhir Prabu Jayabaya berletak di Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. 4. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi sang maharaja di tanah Sunda yang dikenal dengan Kerajaan Pakuan Pajajaran. Sang Prabu dikenal bijak dan arif ketika memimpin rakyat Pajajaran, sehingga di masa kepemimpinannya Pajajaran mencapai pada puncak masa kejayaannya. Berbicara tentang sosok Prabu Siliwangi, sudah pasti kita akan mengenal dengan kisah kesaktian, kekuatan dan kehebatannya. Ia memiliki banyak pengikut setia yang tak hanya dari bangsa manusia saja, namun hampir semua makhluk gaib di tanah Sunda tunduk dan setia kepadanya. Salah satu pengikut setianya yang paling terkenal ialah Harimau Putih atau Maung Bodas Siliwangi. Banyak cerita dan kisah di mana masa kejayaannya Sang Prabu ketika hidup dan memimpin Pajajaran. Begitu juga di masa akhir hayatnya terdapat banyak kisah yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Diceritakan ketika menjelang akhir kepemimpinan Sang Prabu, di wilayah kekuasaannya terdapat kekuatan baru di wilayah timur, yakni Kesultanan Cirebon, yang tidak lain dibentuk oleh putranya Pangeran Cakrabuana dan kemudian diteruskan oleh cucunya Sunan Gunung Jati. Setelah kerajaan Pajajaran di puncak kejayaannya, Prabu Siliwangi pun turun tahta dan digantikan oleh Pangeran Surawisesa, salah satu putra beliau dari Ratu Kentring Manik. Setelah tidak lagi menjadi raja, konon Prabu Siliwangi lebih memilih untuk mendalami ilmu kerohanian dan memutuskan untuk melakukan tapa brata dengan meninggalkan semua urusan duniawi. Dan di akhir hayatnya beliau moksa atau ngahyang untuk menghadap Sang Maha Kuasa. Demikian kisah tentang tokoh besar di Nusantara yang memiliki kemampuan luar biasa serta kesaktian yang mumpuni, yang ketika di akhir hidupnya mereka memilih jalan kebajikan dengan melakukan tapa brata meninggalkan segala urusan duniawi dan diakhiri dengan moksa atau ngahyang untuk menghadap Sang Pencipta.